Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Satria Tijani. Saya akan mempresentasikan program sistem manajemen stok barang menggunakan program C++. Yaitu kita akan membuat video bab 89 itu yaitu pointer dan link list. Baiklah, langsung saja. Di sini kita sudah ada eh, laporannya. Di sini kita berdasarkan gambar 9.1 pada model struktur data link list merupakan kumpulan elemen data yang saling terhubung satu sama lain melalui alamat memori. Setiap alamat dinamakan node. Pada program manajemen stok barang ini, satu node mewakili satu jenis barang yang tersimpan di gudang. Setiap node terdiri dari dua bagian utama, yaitu data field, bagian yang menyimpan informasi utama dari barang, ID barang, nama barang, dan jumlah stok barang. Pointer field atau next, bagian ini berisi alamat memori dari node berikutnya. Pointer ini yang berfungsi sebagai penghubung antar node sehingga seluruh data membentuk rangkaian seperti rantai. Jika pointer next bernilai 0, maka artinya node tersebut adalah node terakhir. Ilustrasi bentuk node-nya begini, ID, nama barang, jumlah, lalu next. Dan contoh hubungan antar nodes, misalnya head ke beras, head sebagai ini node paling awal, lalu ada beras, gula, minyak, dan map. Head adalah pointer utama yang menunjukkan node pertama. Setiap node terhubung ke node berikutnya, node terakhir menuju ke node. Konsep dasar single link list disebut single karena setiap node-nya memiliki satu pointer, yaitu pointer menuju ke node berikutnya. Disebut non-sirkular karena node terakhir tidak kembali ke node pertama, melainkan berhenti pada nol. Karakteristik utama, data tersusun secara dinamis di memori. Jumlah data dapat bertambah dan berkurang saat program berjalan. Penambahan dan penghapusan data cukup mengubah pointer, tidak perlu menyediakan kapasitas tetap seperti array. Penjelasan operasi link list-nya, lalu pertama kita akan operasi tambah depan atau bit service. Operasi ini digunakan untuk menambahkan data baru di posisi awal. Langkah kerjanya, program akan membuat node baru menggunakan new, kemudian data barang diinputkan ke node baru. Pointer next node baru diarahkan ke node pertama lama, pointer head dipindahkan ke node baru. Ilustrasinya, sebelumnya head A, B, C, tambah node X di depan, maka head ke X, ke A, ke B, ke C. Keuntungannya, proses cepat karena tidak perlu menelusuri list, waktu eksekusi sangat efisien. Analogi seperti menambahkan gerbong baru tepat di belakang lokomotif. Operasi tambahan belakang atau insert last. Operasi ini menambahkan node baru di posisi paling akhir. Langkah kerja, program akan membuat node baru. Jika list kosong, node baru langsung menjadi head. Jika list berisi data, program menelusuri dari head. Penelusuran disebut sebagai penemukan node terakhir atau next. Sama dengan 0, pointer next node terakhir dihubung ke node baru. Ilustrasinya head A, B, 0, kemudian kita menambah X, berarti head A, B, X ke 0. Catatannya, operasi ini membutuhkan transversal dari depan sampai akhir sehingga lebih lambat dibanding tambah depan. Operasi tambah tengah atau sisip, insert up. Operasi ini menyisipkan node baru di antara dua node yang sudah ada. Misalkan ingin menyisipkan node C di antara node A dan node B. Kondisi awal, A, B. Langkah kerjanya yang benar. Langkah 1, node C harus menyimpan alamat node B terlebih dahulu. Langkah 2, pointer next milik node A diubah menuju ke node C. Hasil akhirnya, mengapa begitu? Jika A langsung diarahkan ke C sebelumnya, C menyimpan alamat B, maka alamat B akan hilang dan rantai setelah B terputus. Keuntungan dapat menyisipkan data di posisi tertentu, tidak perlu menggeserkan data lain seperti array. Operasi hapus depan atau delete piece digunakan untuk menghapus node pertama. Langkah kerja pointer baru hapus menyimpan alamat node pertama. Head dipindahkan ke node kedua atau node setelah node pertama. Node setelah node head yang kita hapus tadi. Node lama dihapus dari memori dengan delete. Ilustrasinya sebelumnya misalkan head A, B, C, kemudian setelah dihapus, maka A akan dijadikan head. Node A akan dijadikan head berikutnya. Karena kita menghapus head A yang pertama.
Keuntungannya cepat karena menghapus not pertama. Operasi hitung belakang atau delete last digunakan untuk menghapus not terakhir. Langkah kerjanya, program menelusuri hingga not kedua terakhir, pointer next. Not kedua terakhir diubah menjadi nol. Not terakhir dihapus dari memori. Ilustrasi sebelumnya, not A, B, not C, nol. Setelah dihapus, maka not A, B, dan C menjadi nol. Lalu catatan, karena harus mencari not kedua terakhir, operasi ini membutuhkan transversal. Operasi hapus tengah berdasarkan ID, delete specific node. Digunakan untuk menghapus node tertentu berdasarkan ID barang. Misalkan ingin menghapus node C di antara A, B. Kondisi awal A, C, B. Langkah kerja, pointer bantu mencari node C, pointer sebelumnya menyimpan node A, pointer next milik A diarahkan ke B. Node C terlepas dari rantai, node C akan dihapus dari memori. Hasilnya A, node A ke node B. Keuntungannya penghapus cukup mengubah pointer tanpa menggeser data lain. Analisis transversal, penelusuran. Node transversal adalah proses berjalan dari node pertama sampai node terakhir. Program membaca semua node dari head hingga nol lalu mencetak isi data setiap node. Contoh ID 1, nama beras, stok 10. ID 2, nama gula, stok 5. Cari data program menelusuri list sambil membandingkan ID barang yang jika ditemukan. Ditemukan nama beras stok 10, jika tidak, data tidak ditemukan. Update data. Program cari node berdasarkan ID, lalu isi node dapat diganti. Contoh nama barunya minyak, stoknya 20. Hitung panjang list. Program menghitung jumlah node dari awal hingga akhir menggunakan variabel penghitung. Contohnya jumlah macam barang di gudang ada 3. Analisis efisiensi memori dibandingkan array, linked list memiliki beberapa keunggulan. Bersifat dinamis, memori hanya digunakan saat dibutuhkan. Baru sama dengan new mode, artinya jika data bertambah, node baru dibuat. Tidak perlu pergeseran data. Pada array, penghapusan data di tengah memerlukan pergeseran elemen. Pada linked list cukup ubah pointer lama ke node berikutnya, lebih cepat dan hemat proses. Jumlahnya data berubah kapan saja tanpa menentukan ukuran sejak awal. Kesimpulannya, program manajemen stok barang ini memanfaatkan struktur data single list, linked list non-circular untuk menyimpan data barang secara dinamis. Setiap barang disimpan dalam node yang berisi data dan pointer penghubung. Operasi tambah, hapus, cari, tampil update, dan hitung jumlah data dapat dilakukan dengan manipulasi pointer antar. Penggunaan linked list sangat cocok untuk data yang sering berubah jumlah karena data lebih fleksibel dibanding array serta lebih efisien dalam operasi penyisipan penghapusan data. Eh, kita ini masih berjalan kan? Ya, langsung saja ke ininya, codingan ya, programnya. Di sini pertama kita ada structure untuk node-nya, berisi integer untuk ID, char untuk nama, lalu integer lagi untuk jumlah, dan not pointer next untuk ke node selanjutnya. Lalu di sini juga ada pointer head, uh, pointer head menunjukkan node pertama, lalu pointer baru untuk node yang baru dibuat, lalu ada pointer bantu untuk transversal atau penelusuran, dan ada pointer hapus untuk menghapus node. Lalu ada pointer sebelum untuk menyimpan node sebelum. Di sini ada void awal, sebuah function yang berfungsi untuk mengosongkan linked list dengan mengisi head sama dengan null. Kemudian ada function isEmpty seperti boolean, berfungsi mengecek apakah linked list kosong atau tidak. Jika head sama dengan null, maka function dia akan dipakai sebelum ditambah. Jika head sama dengan null, maka node-nya kosong. Baiklah, lalu kita akan masuk ke function tambah depan. Function tambah depan. Di sini kita akan menambah node baru dengan new dan pointer baru. Lalu input ID, nama barang dan jumlah stok. Kemudian pointer next baru akan diarah
pointer next node baru diarahkan ke head lama. Kemudian head dipindahkan ke node baru. Lalu cetak berhasil ditambah di depan. Lalu kita masuk ke void tambah belakang. Di sini berfungsi menambahkan node di posisi paling belakang. Program akan menelusuri node dari awal sampai node terakhir lalu menyambungkan node baru. Lalu ada tambah tengah. Tambah tengah ini digunakan untuk menyisipkan node setelah ID tertentu. Misalkan ada node A ke B, lalu sisipkan C setelah A. Jadi A akan ke C dan C baru akan ke B. Program ini akan mencari ID target terlebih dahulu lalu menyisipkan node baru. Sini jika node kosong, maka tambah depan kembalikan. Itu cari target. Lalu ada node hapus depan. Berfungsi menghapus node pertama. Caranya itu head lama disimpan ke pointer. Head lama akan disimpan ke pointer. Kemudian head dipindahkan ke node kedua. Node lama dihapus. Lalu ada hapus belakang. Hapus belakang, program mencari node kedua terakhir. Lalu memutuskan hubungan ke node terakhir dan menghapus node terakhir. Lalu hapus tengah, menghapus tengah node berdasarkan ID. Program mencari node target dan node sebelumnya. Lalu pointer node sebelumnya diarahkan ke node setelah target. Lalu ada tampil data. Nah, jika sini bantu sama dengan head. Selama bantu tidak kosong, maka tampilkan ID. Kemudian bantu ke ID, bantu ke nama, stop. Lalu ada dari data panjang list. Digunakan untuk mencari barang berdasarkan ID. Jika ditemukan data barang akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan maka muncul pesan tidak ditemukan. Kemudian ada update data. Berfungsi mengubah nama barang dan jumlah stok berdasarkan ID. Program cari ID yang dimasukkan lalu diganti dengan input baru. Kemudian baru main, fungsi mainnya. Kita akan mencetak pilihan di sini terlebih dahulu, kemudian masuk kepada switch untuk agar user bisa memilih ingin melakukan apa. Kemudian menggunakan while agar tetap mencetak ini sebelum user memilih untuk keluar. Kita coba saja langsung. Nah, misalkan kita karena kita masih kosong, misalkan kita lihat tampilkan stok gudang kosong. Berarti kita coba isi terlebih dahulu. Kita tambah depan ID barang 1, nama barang gula, stoknya 10, 100, dan kita tambah belakang, misalkan tambah belakang ID barang buah, nama barang minyak, stoknya 100 juga. Lalu kita coba tambah di tengah, disisipkan setelah ID berapa? Setelah ID 1. ID barang baru itu 3. Kemudian nama barang baru garam, misalkan garam, jumlah stok 100. Nah, coba kita tampilkan stok. Daftar stok ada gula, garam, minyak. Nah, coba kita tambahkan di tengah lagi. Tambah tengah, disebutkan setelah ID berapa, misalkan setelah ID 3.
ID baru itu ada 4. Kemudian nama barangnya itu eh, apa ya? Beras. Jumlah stok ada 100. Berhasil disisihkan. Coba kita tampilkan stok. Nah, di sini kita berhasil menyisipkan beras di antara garam dan minyak. Misalkan kita eh, update barang. Update barang, ID 4 tadi, nama baru kita update misalkan bukan beras, tapi eh, Indomie. Stoknya 100. Nah, berarti coba kita tampilkan. Nah, beras tadi berubah jadi Indomie. Kemudian coba kita untuk hapus belakang. Kita coba hapus minyak. Nah, kita coba. Nah, minyak berhasil kita hapus. Coba kita hitung total berapa macam. Jumlah barang di gudang ada 3. Lalu coba kita mencari barang. Masukkan ID yang dicari. Kita misalkan dengan nyari gula. Ditemukan nama gula, stoknya ada 100. Dan jika yang keluar, cek. Baiklah, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.